Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cerita Nabi Yusuf part kedua, difitnah dan dipenjara. Oleh keluarga pembesar kerajaan itu, Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah pembesar itu. Kiftir dan Zulaikha, nama pasangan pembesar kerajaan Mesir itu. Mereka berdua begitu menyayangi Yusuf, terutama Zulaikha. Sungguh pemuda itu tampan sekali. Mungkinkah dia jelmaan malaikat, kata Zulaikha dalam hati. Diam-diam ia begitu mengagumi ketampanan Nabi Yusuf. Berkali-kali Zulaikha mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yusuf adalah manusia, tapi ia masih tetap tidak percaya ada manusia setampan Yusuf. Siang dan malam Zulaikha tak henti memikirkan Yusuf. Rupanya rasa kekaguman Zulaikha kepada Yusuf sudah amat tinggi. Ia pun tak bisa lagi menahan bujuk rayu setan. Pada suatu kesempatan, Zulaikha merayu dan memaksa Yusuf melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. "Tidak, demi Allah, jangan paksa aku melakukan perbuatan tercela ini," kata Yusuf. Ia mencoba menolak sekuat tenaga. Yusuf tidak menyangka bahwa Zulaikha, wanita yang menjadi ibu angkatnya, telah merencanakan perbuatan terkutuk itu. Tapi semakin kuat Yusuf menolak, semakin kuat istri pembesar kerajaan Mesir itu merayu dan memaksanya. Apalagi mereka hanya berdua saja di dalam kamar. Keadaan sekitarnya sudah sangat sepi. Para pembesar kerajaan sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Bisikan setan telah membuat Zulaikha lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Zulaikha. Karena semakin terdesak, Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi Zulaikha mengejar dari belakang dan mencengkram baju bagian belakang Yusuf hingga robek. Pada saat itulah suami Zulaikha muncul di depan pintu. "Ada apa ini?" tanya dengan geram sekaligus penasaran. Zulaikha yang tak ingin disalahkan suaminya dengan cepat mencari alasan. "Lihatlah suamiku," ujarnya sambil melirik ke arah Yusuf. "Anak angkat kita ini hendak melakukan perbuatan tercela terhadap istrimu ini. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih." Meski Kiftir merasa ada yang aneh dan tidak percaya sepenuhnya dengan istrinya, tapi dia tetap menghukum Yusuf. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik keluarganya. Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Mukjizat Nabi Yusuf. Selama di penjara, Yusuf semakin mendekatkan diri kepada Allah. Meski ia tak bebas, tapi Yusuf sama sekali tidak merasa sedih. Yusuf justru bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang tercela. Di penjara itulah Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Yusuf, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Dengan kemampuan itu, Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang sangat panjang. Hal itu bermula ketika pada suatu malam, Raja Mesir yaitu Raja Aroyan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. 7 sapi itu segera bergabung merumput bersama 7 ekor sapi yang gemuk. Tapi tiba-tiba ke-7 ekor sapi yang kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. "Hah, mimpi apa tadi?" Raja Aroyan tersentak dan terbangun dari tidurnya. Dia tercenung sejenak, lalu kembali tidur. Namun rupanya mimpi itu berlanjut. Kali ini Raja Mesir itu melihat 7 bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum kering di sebuah batang kayu yang lainnya. Sama dengan mimpinya yang sebelumnya. 7 bulir gandum kering itu memakan habis 7 bulir gandum yang segar. Raja Aroyan tersentak dan terbangun dari tidurnya. Sungguh mimpi yang aneh. Ini tentu sebuah pertanda, bukan mimpi biasa. Aku harus mencari tahu apa makna mimpi ini, batinnya. Pagi-pagi sekali, Raja Aroyan memerintahkan para ahli nujum dan orang sakti kerajaan untuk berkumpul. Raja Aroyan menyuruh
mereka untuk menafsirkan mimpinya itu. Tapi tak ada satupun yang tahu apa makna mimpi tersebut. Ampun Raja, kami sama sekali tak mampu menafsirkan mimpi Paduka, jawab para ahli nujum dan orang sakti kerajaan. Seorang pelayan istana lalu memberitahu Raja bahwa ada seorang ahli penafsir mimpi. Ampun Paduka, saya tahu ada seseorang yang ahli menafsirkan mimpi. Namun orang itu di penjara, ucap pelayan itu. Ya, yang ia maksud adalah Yusuf. Panggil orang itu kemari secepatnya, perintah Raja. Di hadapan Raja Ar-Rayyan dan para pembesar kerajaan lainnya, Yusuf menafsirkan mimpi yang aneh. Mukjizat Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Mula-mula akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran, segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah, jelas Yusuf. Raja Ar-Rayyan dan para pejabat tertegun mendengar penjelasan Yusuf. Mereka pun membayangkan negeri Mesir yang menghijau subur. Namun lanjut Yusuf, setelah musim subur itu akan datang musim kemarau selama 7 tahun, yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu, simpanlah hasil panen untuk persiapan musim kemarau yang kelak. Jangan dihabiskan semuanya. Semakin tertegun Raja, ia terpukau, sekaligus yakin bahwa penjelasan Yusuf itu akan menyelamatkan Raja dan rakyatnya dari bencana kekeringan. Atas jasanya itulah Raja Ar-Rayyan kemudian membebaskan Yusuf dari penjara. Apalagi Yusuf memang terbukti tidak bersalah. Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurusi pengelolaan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Palestina atau tanah Kan'an yang dulu pernah menganiaya datang ke Mesir. Mereka meminta bantuan Yusuf karena di Palestina juga sedang terjadi kekeringan yang hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan derajat Yusuf di antara saudara-saudaranya. Dalam sejarah, kedatangan saudara-saudara Yusuf sebagai Bani Israel ke Mesir kemudian diikuti oleh orang-orang Bani Israel lainnya. Masa-masa itu menjadi awal mula kedatangan Bani Israel di negeri Mesir.